Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya, Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akar tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, dia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umat pula, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tidak ada dalam mulutnya tipu. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima sabda Tuhan serta bersedia mempergunakannya dalam kehidupan. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak yang sangat Pak Anung kasihi, apa yang kita bayangkan
ketika kita mendengar kata pengorbanan, apa yang kita bayangkan ketika kita mendengar kata pengorbanan? Ya, kita akan meneruskan dengan satu kata yang lain, yaitu penderitaan. Rupanya pengorbanan selalu dikaitkan dengan penderitaan. Kalau begitu, secara sederhana, pengorbanan itu dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang olehnya penderitaan, kesengsaraan yang harus dilakukan, dialami, diterima demi satu tujuan yang ingin diraih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, semakin berarti tujuan, semakin bermakna tujuan itu, maka pengorbanannya pun semakin akan dilakukan. Pengorbanan itu memang dibutuhkan untuk suatu tujuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, apa makna yang terpenting dalam kehidupan? Apa tujuan yang terpenting dalam kehidupan dunia ini? Ialah keselamatan. Ketika kita bisa memberi kehidupan bagi yang lain. Dan untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kehidupan, rupanya diperlukan pengorbanan. Bacaan kita sedang melukiskan tentang gambaran hamba Tuhan yang menderita, Ebed Yahweh, yang bersedia mengorbankan diri untuk keberhasilan rencana Allah, menyelamatkan umat, memberi kehidupan bagi dunia. Hamba Tuhan yang bersedia berkorban melalui setiap penderitaan yang harus dia tanggung, melalui setiap derita yang harus dia terima untuk keselamatan manusia. Bacaan kita adalah gambaran dari Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak Allah yang juga hamba Tuhan, yang bersedia menderita, berkorban untuk keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, ada ucapan juga pengorbanan yang sia-sia. Artinya sudah dilakukan pengorbanan, tetapi kemudian tidak dapat dirasakan oleh yang menerima. Ada sebuah cerita tentang orang tua yang benar-benar mengeluarkan segala upayanya, bersedia untuk menderita, bekerja keras demi anaknya yang sekolah di luar kota, dengan tujuan supaya anaknya itu meraih masa depan yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Pengorbanan orang tua itu tidak disambut dengan tindakan-tindakan dari anak itu. Di kota lain, anak yang seharusnya kuliah, belajar dengan tekun, malah mempergunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak baik. Apa yang dilakukan orang tua itu merupakan pengorbanan yang sia-sia. Tetapi juga ada pengorbanan yang penuh makna dan kemudian berarti dalam kehidupan. Saya mengenal seorang ibu yang suaminya sudah meninggal. Anaknya 2 dan salah satu anaknya menderita gagal ginjal sejak kecil. Anak ini divonis gagal ginjal sejak kecil. Apa yang dilakukan ibu itu? Dia kemudian memberikan salah satu ginjalnya untuk anaknya. Anak itu hidup dengan pemberian ginjal dari ibunya. Lalu anak itu boleh bertumbuh
menyelesaikan kuliahnya, dan akhirnya dia mendapat pekerjaan. Tetapi apa yang dilakukan? Dia kemudian memutuskan untuk hidup bersama dengan ibunya yang sudah pensiun dari pekerjaannya, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi ibunya. Kebetulan ibu ini menyukai tanaman anggrek. Di rumahnya dia memelihara, menumbuhkan anggrek ini. Dan anak ini kemudian mendukung usaha ibunya. Maka usaha anggrek mereka berkembang dengan baik. Dipakai untuk menghias gereja, dipakai untuk tempat-tempat pesta. Anak ini menunjukkan bahwa pengorbanan ibunya tidak sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di manakah posisi kita? Apakah pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita itu sia-sia atau berarti? Kalau pengorbanan Yesus itu berarti, maka mari kita memperbaharui hidup ini. Memperbaharui hidup ini. Supaya hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan salah satu kehendak Tuhan adalah kita boleh meneladan Kristus. Memperbaharui hidup untuk mau juga melakukan cinta kasih, mau juga menderita, mau dan bersedia berkorban untuk kemanusiaan, untuk sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Allah. Kiranya pada hari Jumat Agung ini, ketika kami kembali menghayati pengorbanan Kristus, kiranya pengorbanan Kristus itu tidak sia-sia dalam hidup kami, tetapi menghasilkan kebaikan-kebaikan, menghasilkan pembaharuan dalam hidup kami, sehingga hidup kami, apapun yang kami lakukan, tidak sia-sia, tapi berkenan bagi kemuliaan Allah. Mampukanlah kami juga untuk bersedia mengorbankan diri untuk kebaikan bersama. Demi Kristus Yesus. Amin.